Mungkin boleh minta pendapatnya dari teman-teman di sini. Mungkin kalau berbisnis di usia muda itu bagaimana sih? Mungkin kita boleh ya ngobrol sama Mas Rama Sanjaya, boleh pendapatnya tentang menjadi pengusaha muda itu bagaimana, Mas Rama Sanjaya? Boleh, Mas Rama Sanjaya. Cek. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, monggo. Mas Rama Sanjaya, kira-kira gimana pendapat dari Mas Rama Sanjaya UMKM yang ada di Indonesia sekarang ini? Ya, untuk di tahun sekarang ya, harusnya sih kalau untuk UMKM di tahun sekarang sih seharusnya sudah semakin maju ya. Soalnya kenapa? Soalnya mengikuti teknologi di tahun-tahun yang akan datang gitu. Contoh di tahun sekarang aja, di tahun 2020 itu teknologi di tahun 2020 itu untuk pengguna internetnya aja di Indonesia ya sekarang itu sudah mencapai kalau nggak salah itu 170,5 juta kan. Nah, untuk UMKM ini baiknya ya mungkin untuk kedepannya dari yang dagangnya offline itu bisa dijadikan online gitu. Kenapa? Soalnya di zaman sekarang itu rata-rata masyarakat itu belanjanya secara online. Jadi ada kemungkinan dapat keuntungan lebih besar kita berbelanja dengan online. Tapi tergantung juga dari merek produk-produknya yang mereka buat gitu. Itu sih kalau pendapat saya tentang UMKM di tahun sekarang. Dan juga menurut saya pribadi, kalau untuk UMKM di Indonesia itu rasanya mereka tuh melewatkan beberapa tahap. Jadi mereka itu langsung berbisnis saya, tapi tidak memikirkan rencana awal gitu. Seperti mereka mau menjual produk, segmen pelanggannya siapa, nah lalu dia sudah mendapat pelanggan, bagaimana cara memaintainnya, seperti itu sih, Mas Jitna. Oke, terima kasih Mas Rama Sanjaya. Oke, ini merupakan salah satu produk dari Mas Gilar. Setelah sekarang ini, insya Allah yang akan mengisi terlebih dahulu yaitu Mas Gilar. Untuk Mas Gilar, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sharing ya Mas Cita ya. Saya malah belum tahu. Storytelling. Paling untuk pertama-tama perkenalkan, nama saya Gilar Wijayanto.
Saya asal dari Banjarnegara. Kalau yang nggak tahu Banjarnegara, ya sebelah Wonosobo tepatnya. Sebelah Wonosobo, dekat Purbalingga. Sini kita sharing santai aja ya. Sini kita sharing santai aja. Sini, saya akan men-sharing temanya milenial entrepreneur in new normal ya. Iya. Kedengarannya kayak berat sekali. Tapi mudah-mudahan nanti yang saya sharing ada manfaatnya. Amin. Saya merupakan lulusan tahun 2015. Singkat cerita, untuk saya sekolah di Banjarnegara, lulusan tahun 2015. Kemudian saya bekerja di Karawang selama 2 tahun di perusahaan Honda pabrik HPM, lebih tepatnya Honda Prospect Motor ya. Kemudian saya pindah ke Cikarang dan sekalian melanjutkan kuliah di sana. Saya merupakan terlahir dari keluarga yang sederhana. Bapak saya sopir, terus kemudian ibu saya merupakan ibu rumah tangga biasa. Tapi untuk cita-cita seperti kuliah itu harus bisa gitu ya. Akhirnya saya melanjutkan untuk bekerja dulu. Nah, dari hasil bekerja itu kemudian saya menabung untuk bisa kuliah dan untuk usaha. Nah, singkat cerita, awalnya kenapa saya mengikuti franchise Teh Tarik OIC itu dulu dari tahun 2017. Dari tahun 2017 saya mulai usaha ini. Untuk produknya, kalau yang belum tahu OIC seperti apa, ini saya share screen. Share screen. Share screen. Nah, ini merupakan produk dari Teh Tarik OIC. Dan alhamdulillah ini sudah masuk di GrabFood. Jadi untuk teman-teman yang mau pesan bisa order di GrabFood. Untuk bisa untuk bisa mengembangkan dari teh tarik jelly OIC itu gimana ya, Mas Gilar? Kan teh tarik jelly OIC kan yang biasa kita lihat kan cuman ada di gelas plastik gitu kan di tempatnya Mas Gilar bisa berbagai macam produk dan bisa mengikuti zaman gitu kan, bisa mengikuti zaman dan juga bisa bertahan di era new normal seperti saat ini. Kan mungkin di era new normal saat ini kan banyak pengusaha-pengusaha yang yang turun omsetnya, mungkin dari Mas Gilar mungkin pasti mengalaminya. Lalu untuk mengatasi hal tersebut apa yang dilakukan dari Mas Gilar? Baik, saya jawab ya. Kebetulan waktu awal pandemi itu memang kita sangat sekali terkena dampak. Jadi yang biasa kita setiap hari produksi, di awal-awal pandemi itu kita stop produksi sampai 1 bulan.
Ini ceritanya langsung loncat aja, nggak apa-apa kali ya, untuk menyingkat waktu. Nah, kemudian pertanyaannya sangat menarik, bagaimana untuk cara kita bisa bertahan di era pandemi itu. Dulu kita target pasar adalah anak-anak sekolah. Jadi produk kita masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Banjarnegara. Kemudian karena adanya pandemi kan sekolah kan semua tutup ya. Jadi gimana caranya barang masih bisa keluar, kemudian kita masih bisa jualan. Nah, memang di awal-awal bulan saat pandemi itu stop produksi. Kemudian ini saya menciptakan desain-desain seperti botol ini untuk bisa masuk ke minimarket. Dan alhamdulillah setelah 1 bulan produk ini diinovasi, dari tahun 2018 sampai 2020 ini kita mempunyai 10 reseller. 10 reseller di Kabupaten Banjarnegara dan 10 reseller di Kabupaten Wonosobo dan Cilacap. Nah, itu yang sangat membantu pemasaran kita untuk keluar. Jadi ada kurang lebih 100 toko termasuk minimarket dan warung-warung biasa yang ada di Banjarnegara, kemudian 130 toko yang ada di Wonosobo dan Cilacap. Seperti itu, Mas Idna. Lalu untuk lanjut storytelling-nya mungkin bisa. Ya, tadi udah sampai di situ ya. Tadi udah sampai ke bagaimana cara kita bertahan di pandemi ini. Produk kita bertahan di pandemi ini. Dengan cara seperti itu. Kemudian kita selalu menginovasi untuk membuat cabang baru, yaitu kita membuka cabang yang tadinya cuma di Banjarnegara, kemudian sekarang ada di Wonosobo dan Cilacap. Seperti itu. Dan kemudian kita memperluas pasar dengan cara mencari reseller-reseller. Dulu saya awalnya merupakan kuli pabrik, maksudnya kita bekerja di sebuah perusahaan, kemudian disambi dengan kuliah, kemudian disambi dengan membuka usaha. Nah, karena dulu di perusahaan saya istilahnya passionnya kurang cocok di situ. Kemudian akhirnya membuka peluang baru, kemudian membuka teh tarik Jelly Oishi ini. Seperti itu, Mas Idna. Untuk saat memulai berbisnis ini, mungkin Mas Gilar apakah ada kendala dari orang tua ataukah izin dari orang tua? Soalnya kan mungkin kan dari harapan dari orang tua kan mungkin Mas Gilar kerja di perusahaan terus harus kuliah untuk menggapai cita-citanya, tapi Mas Gilar malah pas di perusahaan mungkin gimana gitu kan, terus dan memilih untuk membuka usaha. Iya, yang pasti harapan dari orang tua kita harus bisa sekolah tinggi-tingginya gitu kan. Dan alhamdulillah walaupun istilahnya kita kerja kuliah disambil kerja, kita minimal udah bisa sekolah ya, walaupun istilahnya lulus baru D3, terus kemudian ternyata rezekinya adanya di usaha gitu kan, kita harus tetap survive terus gitu. Dan kendala pasti ada ya, istilahnya kegagalan, penolakan, terus diremehkan untuk awalnya. Dari tahun 2017 untuk memulai aja kita istilahnya dari orang tua awalnya meragukan untuk membuka usaha ini, karena kalau orang Jawa ngomong ya repot gitu ya kan, harus kita mencari supplier, kita mencari yang marketing kayak gitu kan. Tapi akhirnya 1 tahun berjalan memang belum ada hasil, kemudian untuk dari tahun 2018 ke 2020 baru kelihatan hasilnya.
dan sekarang orang tua alhamdulillah sangat mensupport sih, seperti itu Mas. Kalau untuk cara, misalkan ini franchise nih, misal dari teman-teman di Magelang, Iya. teman-teman di Cikarang ingin mengikuti jejak dari Mas Gilang, atau gimana cara membuka franchise dari Mas Gilang ini untuk misal sistem produksinya, marketingnya, mungkin dari Mas Gilang bisa sharing untuk teman-teman juga bisa mengikuti Mas Gilang yang memiliki passion untuk berjualan. Oh ya, untuk teman-teman yang mau istilahnya mau mencoba usaha franchise atau mencoba menjadi reseller, distributor atau usaha teh tarik ini, paling nanti bisa hubungin ke Instagram kita. Kita ada Instagram yang udah ditulis di masjidnya itu Oisikui, nanti bisa ditanyakan aja di situ, nanti ada admin yang mengarahkan untuk bagaimana sistem kayak persyaratan seperti itu. Kalau gambaran yang pasti sangat kita support, istilahnya seperti itu. lalu saat Mas Gilar memulai mengembangkan atau memulai berdagang ini, apakah banyak kendala-kendala dan pas baru mulai kan pasti banyak kendala tuh. Mungkin kan sekarang udah beberapa tahun berjalan, jadi mungkin bisa tinggal mengembangkan. Kalau pas awal-awal mungkin sempat down atau enggak gitu. Ya. Kalau untuk 1 tahun pertama kita membangun usaha pasti ada kendala. Contoh, kita belum tahu target pasarnya seperti itu. Kita belum bisa merawat produk itu, kita belum memperkenalkan ke masyarakat seperti itu. Awalnya produk ini target pasarnya kan adalah anak-anak sekolah. Jadi produk kita masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Banjarnegara. Awalnya seperti itu pada tahun 2017. Kendalanya banyak. Jadi produk yang kadang basi seperti itu kan, karena produk ini kan tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan, jadi mudah sekali basi. Kendala yang paling sering adalah dari reseller sih. Jadi dari reseller kita yang memang belum paham atas produk ini, kemudian harus butuh bimbingan. Biasanya kita sharing-sharing di rumah. Jadi kita ada kantor buat sharing-sharing produk tersebut. Seperti itu, Mas. Boleh, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita sharing-sharing aja. Itu Mas kan dulu saya pernah membuat produk seperti teh tarik Jerry Oishi ini, cuman kan produknya bukan teh tarik gitu kan, jadi kayak racikan sendiri. Nah itu tuh kan kalau kita supply ke warung-warung di daerah desa atau di kota gitu kan, kadang kan bertahannya tuh nggak bisa bertahan lama gitu loh. Nah, apakah ada kayak resep-resep tertentu biar bisa awet gitu kan? Kadang kan cuma bisa bertahan 5 hari gitu kan. Kan untuk minuman seperti ini kan untuk bisa mempertahankan basi itu gimana ya, Mas? Kebetulan produk kita juga sama, Mas. Maksudnya kita dalam keadaan dingin paling lama itu 10 hari. Jadi untuk bisa produk itu awet, yaitu istilahnya masuknya udah perusahaan perusahaan besar ya, atau istilah campur dari bahan-bahan kimia atau apa. Kalau untuk menjawab itu sih produknya kita masih sama, cuma tinggal bagaimana kita merawat dan memastikan kalau produk itu higienis. Maksudnya produk itu di dalam pendingin itu normal atau enggak kayak gitu loh. Jadi kadang kan ada yang minimarket yang ternyata setelah kita telusuri bukan karena produknya tapi karena pendinginnya yang kurang normal seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Nanti kan di sini juga ada dari
nanti sambil kita menunggu Kak Ina, di sini juga ada dari this person juga, nanti juga bisa membantu untuk sharing dari sama kita semua tentang gimana sih kita berwirausaha, gimana sih kita menjadi seorang entrepreneur muda. Mungkin seperti Mas Gilar sekarang ini di umurnya dia yang baru 23 tahun, tapi dia bisa kuliah, bisa bekerja di perusahaan, tapi dikala dia bekerja di perusahaan nggak yang secara tidak langsung dia harus mengurus bisnis yang ada di kampungnya, tapi dia bisa tetap survive dan mempertahankan bisnisnya dari Mas Gilarnya sendiri. Mungkin Mas Gilar ada saran untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berwirausaha, gimanakah saran dari Mas Gilar untuk teman-teman yang lain? Paling untuk sharing kita, kalau pesan dari aku sih, karena memang kondisi saat ini sedang pandemi seperti ini, istilahnya kita harus menghidupkan UMKM ya. Artinya kalau pengen usaha, dulu awalnya saya juga cuma modal ini doang, modal berani. Istilahnya kalau usaha nggak dicoba ya nggak bakal tahu kita berhasil atau enggaknya, seperti itu. Jadi yang paling utama ya harus berani mencoba, karena kalau kita nggak nyoba ya nggak tahu berhasil apa enggaknya. Terus tentukan target market atau target pasar apa yang mau kita tuju, seperti itu. Cek. Halo. Oke, boleh. Mas Gilar, saya ingin bertanya. Ini kan di masa pandemi ini ya, yang biasanya orang-orang promosinya secara biasanya ada yang offline, ada yang online. Nah itu sekarang kan banyak juga yang rata-rata promosinya secara online. Nah itu tipsnya bagaimana sih supaya promosinya itu menarik gitu? Oke, untuk istilahnya untuk iklan gitu ya Mas ya. Iklan. Ya benar ya. Kalau kita iklan sih biasanya kita desain produk dulu ya. Terus kemudian kita door to door, istilahnya kita ke sekolah kemudian menawarkan barang ke koperasi atau ke apa secara langsung, karena sekarang udah melalui online semua. Biasanya saya desain secara produk yang semenarik mungkin, seperti itu. Kemudian sekarang kan banyak nih seperti platform Instagram, terus kemudian Facebook, kita melalui itu semua. Jadi orang lebih mudah untuk mengenal produk kita. Dan yang paling utama biasanya kita langsung tester sih. Jadi kita langsung ketemu ke reseller atau distributor seperti itu, langsung ditester. Kemudian mereka ada mencoba dan suka, lalu kemudian mereka ke orang lain lagi, seperti itu. Satu lagi saya mau nanya. Oh ya. Untuk di masa pandemi ini, apakah ada penurunan atau malah meningkat gitu di produk Mas Gilar ini? Untuk di masa pandemi ini, seperti yang saya tadi sudah ceritakan, di awal-awal pandemi memang kita 1 bulan stop produksi. Jadi yang biasa kita istilahnya setiap hari produksi, setiap hari bisa menjual kurang lebih sekitar 500 sampai 1000 cup dalam sehari, kita stop karena ya itu tadi, sekolah-sekolah udah pada tutup ya, jadi kita nggak bisa menjual barang. Terus akhirnya kita menginovasi ke kemasan yang lain, artinya yang lebih fleksibel seperti botol, seperti ini yang saya tunjukkan, kemasan literan. Nah, seperti ini contohnya, bisa dilihat ya di screen ya. Seperti kemasan ini, botol, yang literan juga ada.
kita menginovasi kemasan yang pasti. Jadi kita langsung kirim ke perumahan. Kita ke perumahan, kita ketemu orang langsung COD. Kemudian kita membangun reseller, kita membangun distributor, dan akhirnya untuk pandemi sekarang ini malah justru kita mulai bangkit kembali. Bahkan sekarang malah bisa buka cabang seperti itu, Mas. Terima kasih, Mas. Dengeran nggak suaranya? Iya, ya ada. Oke, mungkin ini pertanyaan apa ya, yang umum ya, yang mungkin banyak juga sering ditanyakan. Saya mau tanya, gimana sih cara kita menghilangkan pola pikir, kalau pola pikir itu kita malu gitu sama teman kalau usaha kita misalkan gagal gitu. Terus gimana juga bagi orang yang akan membuka usaha sendiri itu gimana cara kita menghilangkan malu sama teman gitu? Bagaimana cara kita untuk jangan malu, maksudnya kalau misalkan gagal gitu ya, Mas. Kalau gagal sebenarnya saya udah beberapa kali gagal, istilahnya saya udah pernah usaha usaha pembersih motor, pelicin motor, terus kayak sampo ban, terus bahkan kayak usaha makanan. Ya teman-teman di sini istilahnya udah tahu lah ya. Ya yang waktu awal-awal semester itu, nah itu kan gagal itu. Istilahnya nggak apa-apa, nggak mungkin lah istilahnya kita usaha langsung berhasil tuh nggak mungkin, pasti gagal dulu. Nah untuk merubah mindset ya gimana caranya kita untuk selalu konsisten, itu sih Mas sebenarnya, Mas. Itu kalau menurut saya seperti itu. Justru malah ketika kita memulai usaha terus kemudian stop, itu menurut saya yang gagal. Kalau kita memulai usaha terus kemudian gagal, itu istilahnya menurut saya ditunda, Mas. Suksesnya ditunda. Tapi kalau mencoba terus nggak berhasil kemudian stop, ya itu namanya gagal. Itu sih kalau menurut saya seperti itu sih. Intinya kalau ini ya, kalau udah gagal terus udah nggak mau ini lagi, stop gitu, itu namanya gagal ya, Mas? Iya, kalau menurut saya kurang lebih seperti itu, Mas. Soalnya kan kalau kita nggak nyoba terus ya kita nggak mungkin tahu apakah udah hasil atau belum. Oke, mungkin ada mungkin dari Mas Gilar ada tips nggak, misal ketika baru pertama kali menjalankan usaha gitu gagal, mungkin ada tips untuk bangkit dari kegagalan tersebut gitu? Mungkin kalau untuk saran sih kita lebih ke mengingat ke tujuan ya, Mas. Kita usahanya itu tujuannya untuk apa dulu? Apakah untuk orang tua atau diri sendiri? Nah, itu yang bisa memotivasi diri kita sendiri seperti itu. Kalau aku kebetulan waktu usaha teh tarik ini awalnya kan karena aku lihat di beberapa masyarakat, terutama ibu-ibu di kampungku itu ada yang nganggur lah ya, ibaratnya membutuhkan pekerjaan, lahan pekerjaan. Kalau misalkan bisa membangun usaha untuk peluang-peluang bekerja di masyarakat sini kan kita berguna untuk orang lain seperti itu, Mas. Jadi kembali ke tujuannya dulu, untuk apa dulu, seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman Mudipa mungkin ini kan sedikit gambaran kecil gitu kan. Jadi mungkin kita sebagai anak muda di Watosan gitu kan. Jadi kan mungkin menurut saya di Watosan itu peluangnya sangat besar sekali untuk membuat seperti franchise seperti yang dilakukan Mas Gilar. Soalnya kan kita SDM di sini pasti banyak, terus untuk pasar juga masih dapat. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai inisiatif untuk belajar bisnis, nanti
ini bisa komunikasi sama saya, nanti saya hubungkan ke Mas Gilar, nanti mungkin bisa untuk kita belajar bersama. Tempatnya Mas Gilar, insya Allah Mas Gilarnya mungkin juga open. Begitu ya Mas Gilar ya. Silakan, silakan. Kita juga di sini maksudnya sama-sama belajar ya. Ya. Oke, mungkin dari Mas Gilar masih ada lagi. Mungkin untuk sementara ini cukup sih Mas. Istilahnya terima kasih yang udah mengikuti. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil. Mohon maaf juga kalau seumpama sharingnya masih belum rapi karena memang nggak terbiasa seperti itu ya. Kita masih sama-sama belajar. Ya saran aku sih tetap semangat lah, maksudnya selagi kita masih muda, kita habisin kegagalan kita buat, pasti nggak mungkin kan kita istilahnya gagal terus, pasti ada berhasilnya seperti itu. Mumpung masih muda terus gas terus lah istilahnya seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang di sini termasuk saya juga selalu diberi kesehatan, mudah-mudahan usahanya semakin sukses seperti itu. Ya paling itu sih yang biasa sampaikan. Oke. Terima kasih untuk Mas Gilar atas waktunya. Mungkin kita bisa mengambil banyak pelajaran dari Mas Gilar dan kita bisa mengimplementasikan di tempat kita. Nah, sambil menunggu Mbak Ina gitu kan, kita kan masih ada satu pembicara lagi yang pembicaranya lagi berusaha masuk, soalnya laptopnya masih nge-freeze. Di sini kan mungkin saya ada bagian dari this person itu kan salah satu dari yang support acara ini. Nah, kalau di this person itu kan dia lebih ke nggak ngambil barang, mungkin beda dari usahanya dari Mas Gilar yang franchise gitu kan. Kalau franchise kan ada kerjasama dengan orang lain. Kalau bisa saya sharing di this person, mungkin itu salah satu brand kaos polos gitu kan. Dia memproduksi kaos polos tersebut sendiri. Jadi untuk produksi kaosnya dia produksi dari nol, jadi dia membelinya bahan gitu kan. Pembelian pertama bahan diolah sendiri, kita masukkan ke konveksi, setelah masuk ke konveksi ntar diambil, dicek kualitinya, dan untuk mempertahankan kualitinya kita ada stempel quality pass bahwa produk itu sudah benar gitu kan, udah oke. Lalu kita bisa melakukan pemasaran. Nah, pemasaran itu banyak. Sekarang ini pemasaran untuk era sekarang ini lumayan banyak karena ada Shopee, ada Tokopedia, ada Instagram, ada Facebook. Jadi kita bisa memasarkan produk yang kita jual itu dari berbagai e-commerce. Jadinya mungkin bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk berbisnis atau menjadi pengusaha muda, itu tuh nggak usah takut untuk memulai, yang penting dicoba dulu gitu kan. Dari mungkin dari saya itu mungkin saya akan share sebuah video, dan setelah video insya Allah nanti Mbak Ina akan menyampaikan materinya. Halo, Ya. Share screen-nya ada suaranya nggak ya? Ya. Halo Mbak Ina.
Halo. Halo. Okay, come on, everyone behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. They're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat to on our hands. You there. Here we go. Oke, mungkin itu tadi video yang mungkin akan disampaikan oleh Mbak Ina. Mungkin Mbak Ina udah siap. Halo Mbak Ina. Sudah, Pak. Oke. Halo. Ya, Sebelumnya saya mohon maaf untuk keterlambatannya karena tadi ada something problem. Jadi laptop saya semuanya ketika buka aplikasi not responding. Jadi kita langsung aja ke materi ya. ya boleh Mbak Ina. Sudah muncul? Sebentar lagi muncul mungkin. Nah, sudah. Oke. Wait. Oke, saya perbesar dulu. Nah, tema saya kali ini itu berbisnis online via marketplace. Saya sendiri mempunyai jasa Cikarang yang saya kelola. Kemudian, nah ini ada ada basic bisnis komponen. Dasar komponen dasar sebuah bisnis itu ada Halo Mbak Ina. plan dulu, kemudian performance, sales, goals. Halo, ya? Halo Pak. Halo. Iya, barusan macet barusan. Oh ya. Ini adalah langsung aja, ini adalah dasar komponen sebuah bisnis itu sendiri. Di sini kita bisa lihat seperti pohon ranting-rantingnya, yaitu ada plan, garis besarnya, sales, terus team, idea, dan goals. Yang terakhir adalah sukses. Oke, langsung aja. Nah, ini komponen bisnis
online sendiri ada namanya data, perangkat lunak, keahlian, dan jaringan. Nah, data ini perusahaan yang bergerak di semua bidang itu menghasilkan produk atau jasa memerlukan data, yang pastinya akan menjadi materi yang disajikan dalam media daring seperti website atau jejaring sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp bisnis, Telegram, YouTube, dan lain-lain. Dan lagi marak-maraknya sekarang bisa masuk juga ke TikTok. Lalu ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini atau software yang digunakan dalam pemasaran daring bisa dijumpai atau bisa didapatkan di dunia maya secara gratis. Ada juga yang berbayar. Jadi software yang ada bisa Mungkin tadi sempat nge-freeze apa namanya di laptopnya, sempat nge-freeze. Nah, mungkin udah masuk lagi. Mungkin ya mungkin bisa dilanjut, Mbak Ina. Baik, Pak. Tadi sampai mana ya? Sampai terdengarnya sampai mana? Yang habis. Komponen kalau nggak salah ada. Oh, komponen bisnis online ya. Ada 3, data, perangkat lunak, dan keahlian. Sebenarnya ini sudah saya jabarkan semua. Secara singkatnya, kita memerlukan data, kita memerlukan software secara gratis ataupun tidak, seperti website misalnya. Di sini juga ada keahlian, kita punya skill untuk memimpin perusahaan itu sendiri, skill bagaimana caranya kita untuk memanajemen dan mengelola perusahaan atau bisnis yang baru kita bangun itu, dan ada juga yang namanya skill marketing, kita harus mempunyai skill marketing juga, dan mampu menggunakan media sosial Waktu juga. Nah, Pak. Alhamdulillah ya. Maaf ya, jaringannya benar-benar parah ini. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Mungkin langsung diambil bagian intisarinya itu dilanjut saja, aja, Pak. nggak apa-apa. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, mengapa kita harus berbisnis online? Kenapa di zaman yang seperti ini atau di kondisi yang seperti ini, kenapa kita harus memilih berbisnis online? Ada yang tahu? Mengikuti era zaman. Yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Ya mungkin karena semakin tahun tuh semakin pengguna internet itu semakin banyak yang menggunakan internet. Bahkan anak kecil saja sekarang sudah bisa mesan online gitu. Mungkin itu sih. Halo, Mbak Ina. Bentar. Halo? Ya. Terdengar? Ya, oke. Oke, jawaban dari pertanyaan saya, kenapa saya bertanya hal ini kepada Anda, jawabannya adalah karena sebuah bisnis tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tapi juga keberanian. Seperti yang Anda lakukan saat ini, saya bertanya dan kalian menjawab bukan hanya dengan kecerdasan, tapi juga dengan keberanian. Bayangkan kalau misalnya bisnis itu, kalian sudah merencanakan secara detail, secara rinci, dan sudah sesempurna mungkin, tapi kalian tidak berani untuk memulainya. Gimana bisa bisnis itu berjalan? Nggak bisa kan? Jadi kita harus mempunyai keberanian. Mau itu resikonya akan rugi, atau mau risiko ke depannya akan seperti apa,
jalani saja dulu. Bagaimana cara memulai bisnis online ini? Kita bisa memulai bisnis online dengan menyiapkan beberapa hal seperti yang pada umumnya kita tahu adalah rencana usaha, modal, handphone yang pastinya, laptop, dan printer. Kenapa? Karena bisnis online membutuhkan gadget kalian, laptop kalian, dan printer kalian juga, selain modal dan rencana usaha. Nah, rencana usaha ini kita harus punya rencana usaha terlebih dahulu, dimulai dari segi produk yang akan dijual, target pasar, modifikasi, peluang usaha, penawaran untuk pembeli, dan lain-lain. Sedangkan modal di sini, yang tentunya pasti selalu ada, baik bisnis offline maupun online, kita harus mempunyai modal dulu ya, untuk membangun sebuah bisnis, perlu modal. Dan modal itu didapatkan dari mana? Bisa dari investor, dari tabungan sendiri, bahkan pinjaman. Nah, untuk handphone, kenapa sih harus ada handphone? Karena handphone ini menjadi media yang memudahkan kita untuk berdagang online. Jadi, selain modal itu, di dalam bisnis online ini kita sangat memerlukan handphone untuk memasarkan produk dan mengelola marketplace, supaya kita jauh lebih baik bisa mengaplikasikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di era saat ini. Untuk laptop itu untuk kita mengelola data-data dalam bisnis kita sendiri. Jadi untuk merekap data, misalnya data keuangan yang pastinya lebih rinci ya, jangan asal-asalan, karena kita harus tahu omset pertama, modal pertama itu seperti apa, apakah kita rugi, apakah kita untung. Dan ada printer. Kenapa harus printer? Karena kalau misalnya kita online, kita harus memasang label supaya rapi, labelnya itu di print kalau bisa. Dan kalaupun kalian menggunakan marketplace, biasanya dia menggunakan jasa kirim. Nah, jasa kirim itu akhir-akhir ini dia meminta untuk di-print, dicetak langsung. Kenapa? Karena dia tidak menerima untuk masukkan kode apa ya itu, kode batang dari nomor-nomor kode batang itu. Dia nggak mau masukkan, dia hanya mau scan kode batangnya. Kalau kita print, kita langsung dapat kode batangnya. Jadi si admin dari jasa kirim ini bisa langsung scan. Nah, marketplace ini sendiri ada sekitar 20 marketplace dari yang sudah dijalani oleh Gesub Cikarang yang saya kelola. Presentasi marketplace itu sendiri ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Yang paling tinggi presentasi di sini adalah Tokopedia sebanyak 40%. Sedangkan Shopee itu hanya 30% dan Bukalapak 25%, Lazada 5%. Kenapa Lazada paling dikit dan kenapa Tokopedia paling banyak? Ada yang tahu jawabannya? Mbak Ina, mungkin share screen-nya bisa diulang. Oh, nggak kelihatan ya, Pak? Iya, belum. Share screen coba. Sebentar. Sudah, Pak? Udah. Mungkin Oke. bisa lanjut. Nah, tadi pertanyaan saya, mengapa Tokopedia lebih dominan daripada Lazada di sini untuk marketplace yang saya gunakan? Ada yang tahu jawabannya? Tidak ada? Atau ada yang sudah memulai menggunakan keempat marketplace ini? Mungkin baru Shopee sama Tokopedia. Ya. Paling sering digunakan atau pemasukan yang yang sering digunakan itu apa, Pak? Kalau dari saya paling Shopee. Mungkin dari yang Ya. lain. Yang lain? Karena nanti saya akan jelaskan kenapa Tokopedia ini bisa di sini lebih banyak dominan digunakan oleh toko yang saya kelola, Gesub Cikarang. Kenapa? Nanti saya jelaskan kalau kalian udah jawab satu orang aja. Ayo, berani.
market dan produk yang dijual ya kali. Bagus. Jadi sebenarnya Tokopedia ini kenapa lebih banyak di sini daripada Lazada ataupun Shopee, Bukalapak? Sebenarnya setelah Tokopedia ada Shopee, tapi kenapa lebih unggul Tokopedia? Karena sistem keamanan yang ada di Shopee membuat si penjual lebih sulit memahami penggunaannya. Kadang di Shopee untuk upload, nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan untuk Shopee. Nah, ini Tokopedia. Tokopedia itu aksesnya lebih mudah daripada Shopee. Pertama, untuk jual beli. Kenapa? Karena dia tidak terlalu ketat aturannya. Ada plus minusnya sebenarnya. Tapi karena Tokopedia memang lebih mudah dan sebenarnya ini adalah bisnis keluarga, jadi semua keluarga ada yang ambil alih dalam satu akun dalam marketplace ini. Jadi untuk mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak lebih mudah memahami Tokopedia daripada Shopee. Terlebih lagi Lazada, karena Lazada juga sebenarnya sedikit lebih rendah pengguna ya daripada yang di atas tadi, Tokopedia dan Shopee. Biasanya lebih unggul mereka berdua. Nah, Bukalapak juga sama. Bukalapak ini ada di urutan kedua paling bawah dari penggunaan saya, karena di Bukalapak ini nggak terlalu banyak yang menggunakan. Kadang ada yang menggunakan tapi tidak sesering Shopee dan Tokopedia gitu. Nah, dengan handphone kita bisa mengendalikan marketplace dan media sosial dimanapun dan kapanpun. Jadi kenapa tadi ada handphone juga yang kita perlukan pada saat kita memulai bisnis online, karena dimanapun dan kapanpun HP atau handphone ini bisa kita bawa. Jadi bisa kita buka, bisa kita kelola setiap waktu, setiap saat. Benar nggak? Benar sekali. Benar nggak? Benar. Jadi harus ada ya, karena kita bersangkutan sama online. Bukan hanya bisnis online, bahkan pelajaran daring pun harus memerlukan handphone. Kesulitan dalam mengelola marketplace. Kadang ada beberapa kesulitan saat kita menggunakan marketplace saat berbisnis online. Apa itu? Pertama, saat pemustingan produk, ada peraturan pemustingan produk yang membuat barang kita tidak tampil atau diblokir. Pernah? Ada yang menggunakan? Pernah? Belum? Belum. Yang lain? Yang lain pernah? Belum. Atau belum nih? Beneran ya? Belum sepertinya. Jadi pada saat kita memposting produk, seringkali terjadi barang kita diblokir, produk yang kita posting diblokir, atau yang lebih susahnya itu mendeteksi ketika barang kita tidak diblokir tapi dia tidak muncul di profil toko kita, di etalase kita. Kenapa ya? Ada yang bisa menebak? Tidak bisa menebak, Bu. Karena bukan Belum pernah peramal ya. nyoba. Baru mau Karena mulai. saya bukan peramal. Oke. Nah, di sini saya kasih tipsnya. Sebelum kalian produk, untuk pertama jangan banyak pengeditan. Jadi benar-benar data yang kalian masukin harus fix dan tidak melanggar aturan yang ada di marketplace itu. Jadi kalian harus tahu dulu nih peraturannya apa aja, dan jangan terlalu membuat sistem jadi kesulitan mendeteksi produk itu tuh jenis apa, kategori apa, karena dia tuh kalau Shopee ya, tadi yang saya bilang, Shopee itu lebih sulit daripada Tokopedia, peraturannya benar-benar ketat. Kadang hanya salah kategori sedikit aja, beda sedikit itu bisa membuat dia diblokir. Dan pemeriksaannya itu sekitar 3 harian. Jadi kalian harus menunggu dulu sampai 3 hari baru bisa diposting. Atau kalau misalnya diblokir, kalian harus edit sampai benar-benar data itu benar. Baru bisa disetujui sama tim Shopee. Beda sama Tokopedia.
Karena Tokopedia lebih mudah, Tokopedia lebih mudah diaplikasikan. Jadi dia nggak terlalu ketat peraturannya. Langsung posting-posting aja dia udah bisa muncul di etalase. Emang bagus, keamanan Shopee emang bagus. Tapi tadi semakin tinggi tingkat keamanan suatu sistem, akan semakin rendah kenyamanan pengguna. Penggunanya. Ya. Yang kedua itu sistem keamanan yang saya bilang tadi. Sistem keamanan sebuah aplikasi yang kita gunakan terkadang semakin tinggi keamanan itu, semakin berkurang kenyamanan pengguna, sedangkan sebaliknya semakin rendah keamanan sebuah sistem, semakin tinggi kenyamanan pengguna. Jadi gimana benernya? Kalian kalau disuruh pilih, lebih memilih sistem yang keamanannya tinggi atau lebih memilih mengedepankan kenyamanan bagi pengguna? Ayo, yang mana? Tentunya keamanan ya Bu ya. Kalau saya sendiri sih, soalnya itu kan nanti ada data-data penting mengenai produk kita, bahkan mungkin ada saldo kita yang ada di platform tersebut. Jadi saya sih lebih memilih yang keamanannya tinggi. Oh, jadi kalau misalnya kamu lebih memilih keamanannya ya, tidak masalah berarti penggunanya kurang nyaman di sistem kamu? Kalau menurut saya sih tidak masalah ya, selagi Untuk solusi, apakah udah ada gambaran untuk solusi supaya mengurangi tingkat ketidaknyamanan pengguna dalam sistem keamanan yang tinggi? Ada yang tahu, teman-teman? maaf Bu, putus-putus. Jadi kan di sini ada kenyamanan dan keamanan. Ketika kalian memilih keamanan, bagaimana cara kalian membuat solusi supaya tidak membuat kenyamanan ini terlalu rendah bagi pengguna? Jadi untuk membuat dua ini balance bagaimana? Ada gambaran nggak? Mungkin komunikasi yang baik. Ya, benar. Yang lain? Pak Jitna terus nih. Enggak, tadi ada Mas Irwan juga. Sama Irwan. Ada lagi? Ya betul, kata Bapak siapa? Bapak Zidna ya, Ya. memberikan pelayanan yang terbaik ya. Mungkin ketika customer kesulitan saat memesan, mereka akan menggunakan fitur chat dan kita akan mengarahkannya. Mungkin itu salah satu solusi yang baik. Oke, ya benar. Karena di Shopee juga sebenarnya ada fitur chat ya. Kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan, kita biasanya antri customer service. Benar nggak? Iya. Benar. Terus sekali untuk itu. Yang ketiga, tantangan. Dalam pengembangan tampilan toko atau desain profil toko, dalam sebuah aplikasi agar menarik minat pelanggan untuk yakin dan membeli produk kita. Yang mungkin belum banyak dimengerti semua orang, terkhususkan ibu-ibu yang ingin memulai bisnis online. Jadi kita harus memahami bagaimana cara supaya toko kita ini dilihat banyak orang, diminati banyak orang, meyakinkan. Kalian udah tahu fitur desain profil toko di Shopee dan Tokopedia? Belum, mungkin yang lain ada. Ada? Nggak ada? Belum ada mungkin. Baru mau Belum ada memulai, ya? belajar dari Oke. Kaina. Jadi di sini saya kasih tahu untuk teman-teman, di sini ada namanya desain profil toko, baik itu di Tokopedia maupun di Shopee. Karena saya dominan menggunakan dua itu ya. Bukalapak juga sebenarnya ada, tapi saya tidak terlalu mengelola itu karena agak sedikit rendah. Jadi
Untuk desain toko ini berpengaruh. Iya, berpengaruh karena saya juga merasakannya. Sebelum yang lainnya tahu dari seminar apa ya, keluarga saya pernah mengikuti seminar dan dia tahu dari itu kalau misalnya desain profil toko itu harus dikelola supaya menarik banyak peminat dan meyakini pelanggan dengan apa yang kita jual. Ini loh toko kita beneran jual asli, kita beneran punya penawaran yang bagus. Di situ akan tampilkan beberapa kategori supaya kategorinya itu di etalase lebih rapi. Nah, di situ juga ada yang namanya seperti kalian bisa menambahkan video, menambahkan foto supaya mungkin testi atau apa bisa kalian tambahkan. Untuk apa? Untuk meyakinkan si pengguna beli tadi, pelanggan tadi. Jadi kita harus selain promosi yang sering diajukan oleh tim Shopee ataupun Tokopedia, promosi yang berbayar itu memakai apa ya, voucher yang kita beli dari Shopee sendiri. Nah, ini salah satu tips supaya kita itu dipercaya oleh pelanggan karena pertama itu yang kita cari dari pelanggan itu kepercayaannya, bener nggak? Bener? Ya, benar sekali. Jadi kalau pelanggan sudah percaya, dia bisa datang lagi ke kalian berulang kali. Tapi kalau sudah dikecewakan, mungkin cuma sekali itu dan sudah tidak ada lagi gitu. Dan itu penilaiannya sudah buruk karena sistem online mempunyai penilaian sendiri, terlebih lagi di marketplace. Ada ulasan ya, orang-orang pasti bayangin aja. Balik deh posisinya, kita pengguna, kita pembeli, bukan penjual. Terus apa yang kita lihat dulu? Biasanya kalau beli barang. Nah ya Bu, sesuai pengalaman saya, ketika saya mencoba membeli produk dari marketplace, saya akan melihat dulu ulasan, rating, dan bahkan jumlah produk yang berhasil terjual. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan yang ingin memulai jualan di marketplace, sedangkan mereka sendiri belum punya rating di tokonya dan sama sekali belum punya ulasan. Yang menjadi kendala mungkin yang untuk memulai itu aja. Ya, benar. Ya, benar sekali. Jadi sebelum kita memposisikan diri sebagai penjual, kita harus memposisikan diri dulu sebagai pembeli. Kenapa? Supaya kita tahu, ibarat raja harus menjadi rakyat jelata dulu, ada di tengah-tengah rakyat jelata dan memperhatikan, baru dia bisa memahami si rakyat-rakyatnya tadi. Jadi kita harus ubah posisi kita. Kita bayangin gimana kita bisa menjadi pembeli supaya bisa membuat apa ya, pelayanan yang bagus, pelayanan yang sesuai kemauan pembeli seperti ulasan tadi. Kalau pertama kali mulai nggak apa-apa, coba aja. Gimana caranya kalian bisa membuat pelanggan yang datang itu puas dan memberi ulasan yang baik untuk toko kalian. Jadi kalian jangan baik respon, misalnya dia chat, tanya-tanya, walaupun bertele-tele nggak apa-apa. Kalian harus sabar ngadepinnya. Kalian harus benar-benar kayak, iya Bu, selamat pagi. Iya, ini bisa saya bantu. Benar-benar kayak apa ya? Bisa dikatakan sales. Kalian harus menjadi sales untuk memasarkan produk kalian ya. Jadi benar-benar meyakinkan ini produk kita Bu, ini yang kita jual, ini Ibu mau pilih yang mana? Harus benar-benar lembut, sabar gitu. Walaupun dia nantinya ada pelanggan yang benar-benar ngeselin gitu. Kalian harus tetap sabar aja, nggak apa-apa. Nanti semakin apa ya berlalunya waktu yang terus kalian jalanin, ulasan itu semakin banyak, rating kalian di Tokopedia ataupun Shopee juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi ulasan dan rating, akan semakin dipercaya kalian. Walaupun ya di awal-awalnya pasti ada aja yang kayak, ya ampun kesel banget, ya ampun ya bener-bener kayak gimana gitu. Tapi kalian harus sabar. Kunci dari segala sesuatu itu adalah sabar. Keempat,
Nah, ini sudah saya sebutkan. Sabaran dalam mengikuti setiap perkembangan dan memahami setiap keuntungan event yang bisa diikuti di dalam marketplace tersebut. Jadi, Tokopedia maupun Shopee, Lazada, Bukalapak, semua itu biasanya ada event. Kalau Shopee apa eventnya? 11 Iya, tanggal cantik ya. 11, 11, 12, 12 setiap bulannya. Kalau Tokopedia juga sama, malah mereka berlomba-lomba sepertinya untuk menarik pelanggan ke marketplace-nya. Jadi itu dia tadi, event-nya harus tahu nih keuntungannya berapa ya kita dapat ini, ada ruginya nggak? Terus kan dia memakai admin. Ada admin Shopee-nya juga, ada kalau ada event pasti ada adminnya juga gitu, tetap ada admin. Tapi kalian harus sebenarnya dari awal kalian harus memperkirakan tuh harga produk itu supaya nanti kalau misalnya ada event ini, ada admin juga pasti ya. Kalau admin MP itu pasti dari marketplace-nya. Itu sebanyak 5%. Kalau misalnya admin kalian, itu kalian hitung sendiri kebutuhan kalian apa aja. Oh, untuk sales berapa? Fee untuk admin berapa? Untuk nanti ada pajak berapa gitu. Harus diperhitungkan semua. Baru nanti muncullah sebuah harga, di mana harga itu bisa kalian pasangkan ke produk-produk kalian. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan ya. Next. Apa saja poin yang harus diperhatikan dalam mengelola bisnis? Jawabannya adalah perhitungan harga pada produk yang diperjualbelikan dalam berbisnis online. Nah, berikut presentasi perhitungan harga via marketplace pada Allshop G-Shop Cikarang. Presentasi harga, ada yang namanya harga modal, admin fee MP dari marketplace tadi, dan ada fee sales dari toko kita sendiri, ada fee admin juga, ada laba bersih. Nah, di sini harga modalnya 50%, dan admin fee MP-nya saya pasang 5%, fee sales-nya sendiri itu ada 10%, fee admin-nya ada 5% juga, dan laba bersihnya ada 30%. Jadi, dalam 100%, harga itu 50%. Nah, 50%-nya kalian bagi. Bagi apa aja? Ada yang namanya tadi admin fee MP, ada yang namanya fee sales. Untuk sales-sales kalian, misalnya sales dalam keluarga saya ini semuanya sales rata. Semua sales, kita memasarkan produk, kita mengelola akun di marketplace juga, dan mempunyai fee sales. Jadi, per orangnya dalam setiap bulan mendapatkan fee sebanyak 10% dari pendapatan per bulan. Untuk fee admin buat apa sih? Fee admin ini buat yang mengelola admin, yang benar-benar mengelola memanajemen sebuah yang saya kelola ini. Maksudnya, kalau G-Shop Cikarang mempunyai data, datanya dikelola siapa? Nah, itu adminnya. Jadi, data-data yang kita kelola ini dikelola oleh admin, dan dia punya fee juga. Jadi kalau misalnya dia punya akun, ya dapat fee sales juga. Jadi double dong. Iya loh, kerjanya juga double. Wajar aja. Jadi dia mendapatkan bayaran yang double karena kerjanya juga double. Dan fee admin ini juga dibagi lagi menjadi ada namanya tim packing. Jadi kita itu dalam satu keluarga punya tim packingnya juga. Jadi ada yang packing, ada yang marketing, desain gitu. Walaupun desain kecil-kecilan nggak apa-apa, untuk mempercantik aja, mempercantik apa ya? Misalnya gambar produk kecil-kecil aja. Misalnya kalian gunakan pitch art gitu kan. Nah kalau pitch art itu kan mudah ya diaplikasiin. Tahu semua ya pasti. Nah itu bisa kalian menggunakan itu kalau misalnya kalian nggak mau setiap saat buka laptop gitu, buka Photoshop, nggak apa-apa pakai PictArt aja. Yang penting kalian rapih dalam pengeditannya. Orang nggak bakal teliti editan kalian bener-bener di zoom kok, enggak gitu, nggak bakal. Itu hanya merapihkan dan membuat tampilan toko kalian menjadi lebih menarik. Nah, untuk laba bersih, jadi kita mendapatkan 30% dari dari semua harga per produk. Kita dapat laba bersihnya 30%.
udah dipotong sama tadi admin fees, sales, fee admin, sama MP sebanyak 20%. Oke, lanjut. Ada omset di Shop Cikarang. Jadi saya menunjukkan di sini omsetnya. Sebagian besar omset yang didapatkan dari Shop Cikarang didapatkan dari hasil penjualan online yang dilakukan di beberapa marketplace yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada tadi. Percaya nggak ini? Dari online semua. Percaya. Percaya nggak? Saya, bentar break, kita diam dulu, ada yang azan. Oh, Pezipna ternyata ya. Oke, dilanjut nggak, Pak? Atau break dulu? Lanjut aja, Mama. Oke. Kalau di sini belum azan sih, Bu. Iya, saya juga belum azan. Iya. Iya, tadi mendengar aja, jadi lebih baik berhenti dulu kalau ada azan. Di sini untuk garis biru itu ada namanya modal dan ada garis merah untuk omset yang didapatkan per bulannya. Jadi sebenarnya saya juga baru mulai April 2020 ini sampai November saat ini ya. Peningkatan gimana sih kalau corona itu semakin meningkat omsetnya atau menurun? Bisa dilihat sendiri ya grafiknya di sini. Oke, next ya. Ada tabelnya di sini. Nah, ini tabel data nominal modal dan usaha Shop Cikarang. Kalian bisa lihat sendiri, untuk bulan April kita omsetnya baru dapat berapa? 3 juta. Terus rugi nggak? Belum. Rugi nggak? Rugi, tapi nggak apa-apa. Kan modal awal emang belum bisa ditutupi pada saat pertama kali omset, ya nggak mungkin lah tiba-tiba kita langsung masuk dapat banyak, ya nggak? Ya, benar sekali. Harus rugi dulu nanti semakin lambat laun itu modal awal bakal ketutupin. Nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya ada yang mau ganti rugi nih, barangnya pecah, barangnya gimana, ya nggak apa-apa, ganti aja biar ulasannya tuh banyak. Beneran, karena toko saya seperti itu. Kalau misalnya ada barang, kan saya pecah belah ya barangnya, nanti dia bilang meskipun nih pecahnya itu cuma di pinggir dan itu masih bisa digunain, tapi ya kita ganti aja. Ada masukan juga, ada keluhan juga, tapi kita tetap ya udah ganti aja, nggak apa-apa. Kita ada ininya, perhitungannya semua tadi kan, udah ada dari semua perhitungan harga produk itu kita punya hitungannya sendiri untuk rugi. Jadi udah menghitungkan jangka panjang juga. Nah, nggak apa-apa deh, udah ganti aja barangnya. Beneran diganti. Misalnya dia minta gantinya yang pecah 2, beneran 2 diganti. Rugi, tapi nggak apa-apa, karena emang seperti itulah bisnis. Di bulan Mei ada peningkatan, kita dapat 8 juta. Paling tinggi di sini bulan apa? Bulan Juli. Itu tingkat benar-benar saya mendapatkan 70 pesanan di Shopee. Hampir 100. Besoknya bertambah lagi jadi 83. Itu pada saat tanggal apa? Tanggal cantik. Yang 11 gitu. 12. Iya. Nah, itu pada saat itu Shopee saya unggul dari marketplace lainnya. Di Juli nurun karena itu udah COVID. Jadi nurun. Terus lanjut nggak? Loyo nggak? Jangan loyo. Justru gimana caranya supaya kita tetap membuat ini tuh jangan sampai berhenti di situ. Terus aja nggak apa-apa, terus. Kalau misalnya kalian ada produk lain yang bisa dimasukin dan bisa sepertinya akan ada peminat untuk produk ini, masukin aja, nggak apa-apa. Sekreatif kalian dan seinovatif kalian untuk mengelola sebuah bisnis itu. Jadi di bulan November itu paling kecil tuh, karena ini juga belum sebulan sih sebenarnya.
ini masih pertengahan bulan, karena biasanya itu akumulasinya di akhir bulan. Ya semakin kesini emang semakin dikit ya, siapa yang mau beli orang COVID? Masa dia setiap hari harus beli pecah belah, enggak kan? Jadi ya nggak apa-apa, walaupun seperti itu ya never give up. Kalian harus tetap semangat, tetap harus dijalanin, telaten dan konsisten. Semuanya, mau kalian mau jadi YouTubers, mau jadi pembisnis, kalian harus punya konsistensi. Harus benar-benar dimantapkan ya. Tapi jangan takut sama resiko. Jangan terlalu mikir. Kalian kalau lama mikir nanti yang mikir Irwan, yang ngambil Pak Zitnah. Bener nggak? Karena dia lebih berani. Ya enggak? Iya dong. Terus yang mikir tadi, itu kan bisnis saya, kenapa diambil? Terus dia berkembang pesat nanti 3 tahun kemudian. Ya nyesel banget kalian, bener nggak? Iya, betul, Bu. Jangan kelamaan mikir jadi. Kapan Ya. mulainya? Mulai dari sekarang Udah kalau udah diambil orang, Bu. ya. Kalau misalnya kalian nyoba-nyoba dulu jadi reseller, nggak apa-apa. Saya juga awalnya pas saya SMA itu udah dagang sih sebenarnya. Saya dari SMA udah dagang, tapi offline ya, nggak online. Online juga dari WA doang, karena di situ belum ada yang namanya, belum marak-maraknya Shopee, Tokopedia, belum ngerti juga. Masih mainnya WA gitu, BBM, bener? Ya, jadi waktu itu saya pernah dagang lah, kecil-kecilan gitu pas SMA. Pulsa pernah, terus bahkan kalau guru ada yang dagang, terus minta dagangin. Jadi, ibaratnya kita salesnya lah gitu. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Jangan malu untuk memulai bisnis. Karena ini untuk kalian ke depannya gitu. Nggak apa-apa kalian sekarang susah-susah gitu. Nanti di masa kalian tua, kalian nggak akan susah lagi. Ya nggak? Iya dong. Nikmati proses. Langsung lagi. Iya, nikmatin prosesnya. Di akhir ya, jangan di awal. Di awal loyo-loyo, di akhir aduh pusing, umur udah tua, apa ya yang harus saya perbuat gitu kan. Aduh, yang biasanya duit mana, sekarang duit gimana. Ya udah, dalam menjalani usaha kita harus terus bersabar karena seiringnya berjalannya waktu, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bener nggak? Ada yang percaya? Saya percaya itu. Saya percaya itu. Yang lain percaya nggak? Saya, Bu. Emang kadang hasil itu tidak dilihat dari satu titik. Misalnya, kalian pengennya omset kalian ini 4 juta. Tapi yang kalian dapetin cuma 2 juta. Di mana keuntungan dan hasil usaha dari saya? Lihat dong sisi lain. Misalnya ulasan kalian banyak. Itu bakal menjadi tabungan kalian di depannya. Ke depannya. Jadi ke depannya, toko kalian akan semakin banyak dilihat. Itu juga hasil loh. Bener nggak? Iya. Betul. Jadi jangan satu sisi ya. Jadi usaha apapun yang kamu jalani, ya never give up aja. Jangan nyerah. Waktu memang nggak akan nunggu kalian kok. Tapi kalian harus menunggu waktu itu supaya waktu itu bisa jadi milik kalian. Nah ini marketplace induk Gesop Cikarang. Awalnya ya yang aktif itu cuma 3 ini. Shopee saya, karena saya cewek katanya. Dan ya cewek kan ribet katanya kan. Jadi mungkin bisa memahami yang lebih ribet karena Shopee dibilangnya ribet. Aturannya ribet. Kalau Gamuna ini dari Tokopedia. Ini yang megang cowok. Jadi ini Gamuna ini adiknya papa saya, kalau Gesep Cikarang itu papa saya. Penilaian saya, ulasan saya udah hampir 5. Sebenarnya bertahannya 4,9 sih dari dulu. Untuk Gamuna itu udah 2 silver, dia bintang silvernya ya. Pertama kan gold ya. Nah, ya pertama itu nggak ada bintang, silver aja. Kedua apa? Pertama perunggu.
Nah, iya, pertama itu perunggu, kedua apa nih? Bintang emas gold, terus bintang silver. Nah, untuk di sini bisa dilihat yang lebih tinggi bintang silvernya itu Gesop Cikarang, karena papa saya nggak tahu kenapa dia lebih walaupun duluan Gamuna nih, papa saya lebih unggul gitu. Karena mungkin rezeki juga ya. Ya tapi sama sih sekarang ini malah toko papa saya di bawahnya Gamuna. Toko saya paling bawah. Ya gitu, siklusnya ada yang naik, ada yang turun, naik, turun. Gitu terus. Nah, ya. Ayo bergabung dengan kami. Yang mau jadi reseller ya kontak person, Instagram, Gesop Cikarang, Instagram pribadi, ada _inamedia.d, ada emailnya gamunashop@yahoo.com. Kalau misalnya kalian mau apa ya, mau sharing juga bisa DM saya. Nanti saya baca kok. Saya biasanya kalau baca DM tuh paling cepat kalau mau ada yang nawarin bisnis, ada yang mau kerjasama, atau ada yang mau sharing ilmu, minta kasih tahu ilmunya atau apa gitu. Nanyalah istilahnya. Kalau misalnya cuma basa-basi doang, saya biasanya ya 2 jam kemudian atau bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, beneran. Jadi kalau cuma basa-basi bakal saya lewatin karena memakan waktu yang banyak untuk membalas basa-basi itu gitu. Kalau misalnya untuk ilmu, saya seneng gitu. Kalau misalnya kalian mau ya untuk belajar, ayo. Kalau misalnya nggak mau ya saya juga nggak mau bagi. Kalau kalian nggak mau, ya mau saya bagi gimana? Kalian nggak bakal bisa. Ya udah, ini that's all. Thanks untuk semuanya. Sekian dari saya, itu aja materi yang saya bawakan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Ina untuk materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa langsung speak up. Dipersilakan untuk teman-teman bisa bertanya. Atau bisa lewat chat juga boleh kalau malu untuk ngomong. Malu di sini ya. Papa jangan malu. Bisnis tuh nggak mengenal malu. Apakah ada yang mau bertanya dari teman-teman? Ada yang kurang paham dari penjelasan saya, bisa diulangin sedikit nanti. Baik, selamat siang. Izin bertanya, Pak Jinda, moderator ya Pak? Ya, boleh Mas Irwan. Izin bertanya ya. Boleh Mas Irwan. Terima kasih Ibu apa Mbak nih? Sepertinya masih muda ya Mbak ya? Iya, panggil aja Ina. Nggak apa-apa kok. Kita jangan terlalu formal di sini. Jangan panggil saya ibu, saya nggak mau. Oh ya, Kakak saya aja tadi boleh, tapi Ibu nama aja panggil sih. Bapak atau Ibu nih. Kalau saya sama Pak Jitna memang panggilannya seperti itu. Oh gitu, karena Pak Jinda lebih tua mungkin. Oh iya, gini sih Mbak. Untuk memulai bisnis, jadi mohon maaf sebelumnya tadi saya terlambat juga untuk masuk karena ada keperluan yang lain dulu. Papa. Nah, ya apa aja keperluannya. Nah, untuk pertanyaan tadi di stop ya Mbak, tokonya itu Iya. ditanya atau apa? Apa gimana? Nama tokonya apa Mbak? Gesop Cikarang. Gisop sekarang. Nah, Ya. si Gisop ini pertama kali kan itu pengadaan barangnya seperti apa? Apakah mengadakan Bagus langsung banget. atau hanya ngambil sifatnya mungkin jadi reseller orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memulai bisnis kita itu mungkin ya bagi saya pribadi bingung
bisnis apa yang harus saya jalani. Nah, kira-kira untuk memulai bisnis, terjunnya di bidang apa, ngejual apa, kira-kira tips and triknya itu seperti apa ya Mbak? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, makasih. Makasih, Irfan ya? Irfan. Langsung dijawab aja. Mbak. Ya Mbak. Silakan. Oke, langsung saya jawab, Pak. Boleh langsung dijawab aja Mbaknya. Jadi pertama, produknya. Kalian harus mikirin juga loh, produknya ini bisa dapetin dari mana. Terus apa yang kita jual? Bener nggak? Ya, benar. Kamu kan tiba-tiba dapet ini gitu, ilahi gitu, hidayah. Tiba-tiba kalian mimpi apa gitu. Nggak gitu ya. Jadi benar-benar harus diperhitungkan dari produknya itu bisa didapatkan dari mana. Untuk Kesop sendiri itu alhamdulillah banget dari awal itu kita bukan jadi reseller. Jadi kita benar-benar jadi distributor dari pabrik. Kenapa saya pilihnya distributor? Apa? Kenapa, ada yang tahu? Mungkin lebih Untuk memangkas biaya mungkin. Nah, betul. Biaya dari pabrik itu walaupun kita nggak bisa satuan, nggak bisa cuman lusinan doang, harus berapa banyak gitu kan. Tapi itu lebih murah banget. Itu salah satu tips supaya kalian lebih cepat mendapatkan pelanggan. Karena si pelanggan ini pasti yang dicari apa? Harganya murah selain ulasan, bener? benar. Bener. Jadi kita harus perkirakan dulu apa sih yang bisa menarik pelanggan ke toko kita. Sedangkan kita nggak ada yang bisa ditawari, ulasan belum ada gitu. Kita juga belum ngerti-ngerti amat sama desain profil. Apa yang bisa kita tawarin? Harga. Harga yang paling murah di all shop itu dari jenis produk yang saya jual itu saya bisa jamin itu all shop saya. Karena saya emang ambilnya dari pabrik. Pertama. Kedua, kita ngambil untung itu dikit, gak banyak dari yang lain. Dan itu semua udah ada perhitungannya. Kalau misalnya saya mau ngambil banyak nih ya, pre-sales, kenapa saya nggak ngambil 15%? Ya kan? Kenapa nggak 20% aja? Kenapa nggak ngambil adminnya gede lagi? Kan dia udah capek, udah packing juga, dibagi 2 lagi gitu kan? Pertama itu, yang penting pelanggan. Yang penting kalian harus memikirkan pelanggan. Karena nggak apa-apa kalian rugi pertama, nggak apa-apa kalian keuntungannya dikit, daripada kalian mahal-mahalin tapi nggak ada yang mau beli. Percuma, lapukan ntar barangnya. Karatan semua. Ya kan? Nggak apa-apa murah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dikit, nggak apa-apa. Yang penting banyak yang beli. Coba kalian pilih antara banyak pelanggan yang datang karena harganya murah atau banyak modal yang kalian dapetin dari satu produk tapi pelanggannya sepi. Pilih yang mana? Banyak apa sepi pelanggannya? Banyak lah. Banyak. Iyalah banyak kan. Jadi kita harus benar-benar mikirin dulu mana ya. Kita jual ini nih. Kita mau jual ini. Ini kayaknya bermanfaat deh. Di kondisi yang seperti ini pandemik. Orang kan lagi kesusahan ya, banyak yang di PHK, banyak yang kekurangan dana buat kehidupan sehari-hari. Ini bisa jadi alternatif untuk mengurangi itu. Saya pilih hidroponik sebagai bisnis utama saya. Walaupun di samping-sampingnya ada saya jual lampu, jual slime juga ada saya gitu kan. Semuanya pokoknya dijual deh. Sama spray juga, tanaman hias juga beneran, semua dijual. Tapi yang paling saya tonjolkan di produk-produk saya, di usaha saya ini, hidroponik. Dapatnya dari mana? Dari misalnya slime. Slime kita beli bahannya. Adik saya dibeliin bahannya yang murah, paling murah dicari. Paling murah dicari, modalnya itu modalnya. Terus dia bikinnya siapa? Dia sendiri bikin. Yang emas siapa? Dia sendiri. Itu ngemat nggak? Ngemat.
Dia masih kecil tapi udah pengen jualan karena keluarganya pada jualan semua. Nah, untuk hidroponik sendiri kita pilih pabrik. Kan kita ini loh di Cikarang, di tengah-tengah pabrik kan, semua pabrik. Masa iya kita nggak ketemu gitu kan, pabrik yang barang yang mau kita jual. Orang yang dari jauh-jauh malah pesennya kayak di Medan. Pelanggan saya dari Medan, ada dari Jawa Tengah. Waktu itu saya tanya Pak Zitna deh, ke daerah yang saya kayaknya pernah masuk ke deket-deket daerah Pak Zitna gitu, Jawa. Ke situ ada yang Malang, banyak jauh-jauh. Kenapa harus pilih toko kita? Karena yang paling murah, ya kan? Yang paling murah. Nah, itu tipsnya supaya kalian mendapatkan pelanggan kalian di awal dan supaya unggul aja, lebih unggul. Jadi kalian bisa menawarkan dengan harga yang murah tapi kualitasnya bagus. Sebenarnya kalau bak deket loh pabriknya dari rumah saya. Ada yang deket untuk bak ya. Karena saya berapa jenis bak? Dua bak untuk hidroponik itu sendiri. Dan semakin banyak kalian koneksi dari pabrik, nanti ada aja yang datang kayak menawarkan, Bapak jualan apa? Oh, saya ada kenalan Pak, gitu. Di sini, pabrik ini. Dapat kan koneksi? Dapat nggak jaringan? Dapat. Malah jaringannya lebih bagus daripada kita menjadi reseller, gitu. Nah, untuk bingung mau mulainya dari apa sih? Bisnis apa sih yang mau kita ambil? Pertama, kalian harus baca situasi, kondisi juga. Apa sih yang dibutuhkan gitu? Apa sih yang paling dibutuhkan yang bisa kalian handle sendiri, yang bisa kalian estimasiin harganya juga, yang bakal benefitnya bagus lah buat usaha kalian gitu. Apa sih? Kayak hidroponik. Hidroponik benefit kalian apa? Benefit kalian ya keuntungan pastinya, peluang bisnis. Benefit untuk pelanggan apa? Dia bisa menanam kan, sorry, menanam tanaman yang di tengah-tengah kota ini loh, yang nggak ada lahannya, yang hampir semua tuh gedung. Bener nggak? Bener. Jadi kita menawarkan produk ini untuk kondisi pandemik ini. Misalnya, salah satunya apa? Hidroponik. Ini nanti ke depannya kalau misalnya COVID-nya udah hilang gimana? Tetap lanjut. Kok bisa yakin? Yakinlah orang ketika dia udah mencoba untuk menanam sekali, ya dia kan pasti mikir, wah ini lumayan buat kegiatan, gak perlu harus setiap waktu juga diurusin, ya kan? Gak perlu juga harus benar-benar diapain, kita dapat hasilnya, bisa kita makan sendiri hasilnya, tanaman sayur, kalian nanam sayur, bisa untuk makan sehari-hari kan? Mengurangi budget rumah tangga dong, ya kan? Nah, ya, jadi kalau misalnya hidroponik ini juga kayak misalnya kalian mau untuk aktivitas kalian, teman saya juga nih yang sebenarnya dia tuh enggak terlalu butuh, tapi dia butuh aktivitas di dalam rumah kayak pandemi kayak gini, dalam rumah ngapain sih, bosan banget gitu kan, yang ngurusin tanaman. Kenapa sekarang banyak banget yang jualan tanaman? Ya kan? Karena aktivitas sekarang ini bisa dilakukan di rumah ya, ibu-ibu ya, cewek-cewek, ya pasti nanem. Dia capek soalnya megang HP terus. Nah, terus untuk selain makan sendiri, aktivitas, ada lagi. Apa? Bisnis yang kalian tawarkan ke pelanggan. Bisa jadi bisnis pelanggan juga. Coba ada yang tahu kenapa? Di hidroponik ini kenapa? Saya bilang bisnis yang saya tawarkan bisa jadi bisnis untuk pelanggan juga. Karena hasil dari hidroponik bisa dijual lagi. Nah, Bapak pinter banget sih Bapak. Iya Pak, ini tuh bisa dijual lagi. Jadi satu bak ini aja nih,
udah ada satu kresek gede loh hasilnya. Itu panennya paling cepat sebulan lebih dikit lah. Setiap bulan aja kalian kayak gitu. Hasilnya udah berapa bak misalnya kalian tanemin. Udah banyak banget kan? Dan kalian nggak perlu tanah, bisa kalian gunakan air, dan kalian nggak perlu lahan, bisa kalian gunakan bak-bak disusun di rak, asal kena cahaya aja sama air, jangan sampai kering, misalnya pakai air. Gitu doang. Mudah kan? Itu praktis banget. Bener-bener kayak ada benefitnya. Jadi kita harus pikirin benefit pelanggan. Yang pelanggan minati, yang bisa ditawarkan ke pelanggan apa sih? Misalnya selain hidroponik apa? Ada pemikiran nggak? Selain hidroponik untuk pandemik yang bisa ditawarkan? Hidroponik apa ya? Iya, Pak. Mungkin lebih ke makanan karena mungkin biasa di rumah jadi masak, nanti pre-order atau kita bisa DO, delivery order. Mungkin itu sih. Bener, Pak. Bener banget. Karena saya Frozen food juga kali ya, Mbak. apa? Gimana? Frozen food. Ya, frozen food. Bener. Oh iya, frozen food. Bener banget, karena akhir-akhir ini semenjak pandemi, keluarga saya juga suka pesan terus order makanan. Padahal uangnya juga semakin menipis ya. Kenapa ya? Karena makanan adalah kebutuhan primer. Gak bisa ditinggal sama manusia. Kadang juga ya, ini dosa sih sebenarnya. Kadang kita nih lebih milih makanan daripada sholat dulu, bener gak? Kadang makanan udah depan mata nih. Sebenarnya Rasul juga dulu kalau makanan disajiin tuh nggak boleh ditinggalin, makan dulu aja supaya kusu. Iya, benar. Kalau perut kita keroncongan nggak kusu dong. Nah, jadi emang kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan manusia. Ya kalaupun nggak pandemik, ya kalau kalian menawarkan produk yang enak, sehat, menjanjikan, bukan pelanggan yang kalian cari, tapi pelanggan yang nyari kalian. Benar? Benar, Mbak Ina. Jadi itu kalau misalnya makanan apa ya? Karena teman saya nih, saya mau cerita dikit boleh? Teman saya punya usaha yang mungkin omsetnya dia sekarang udah bener-bener wah banget. Dia udah ya di wilayahnya sana udah terkenal gitu kan. Mungkin bisa diomongin dia selebgram juga. Tapi dia tapi dia nggak kayak selebgram karena dia lebih ke bisnis gitu. Tapi ya followersnya banyak karena dia benar-benar dikagumi orang. Teman saya tuh jualan makanan, makaroni. Tahu makaroni, keripik, singkong, terus apa lagi ya? Baby crab yang crispy-crispy gitu, itu jajanan ringan semua ya. Dia udah mulai dari kapan? Dari SMA. Awal SMA kayak 2000 berapa ya? Pokoknya awal SMA lah, pokoknya dia cerita itu. SMA dia udah mulai, ya emang mulai usaha itu, dia nggak malu, dia nggak memikirkan resikonya gimana, yang penting mulai aja dulu, berani gitu kan. Dari SMA dia udah konsisten, sekarang dia tinggal nikmatin hasilnya aja. Orderan dia selalu meludak gitu. Jadi dia juga sebenarnya suka cerita sama followersnya. Kalau misalnya dia itu nggak tidak menyia-nyiakan waktunya untuk sekedar nongkrong-nongkrong doang. Uangnya dia simpen. Misalnya orang nongkrong hari ini, dia jualan, dia packing, dia nganter pesanan. Ya emang sih sama pacarnya yang udah jadi suaminya lah sekarang gitu.
suaminya kerja sekarang. Enggak. Ngapain ya bisnis? Packing doang. Malu nggak? Enggak. Malah mereka udah dapet mobil loh. Serius, dari bisnis mereka udah beli mobil Pajero kayaknya. Mobil Pajero, terus sekarang udah rumahnya juga dia bahkan bisa kasih omset itu sama saudara-saudaranya. Dibagi sama saudaranya rata. Misalnya yang pegang cabang ini saudaranya, yang pegang di sini dia sendiri gitu. Yang hak cabang ini dia kasih ke ibunya. Beneran ini. Dia udah bisa kasih orang walaupun dia sebenarnya nggak kerja. Suaminya nggak kerja. Punya anak 1. Kuliah juga iya. Cuman dia bener-bener kerja keras. Jadi kayaknya waktu dia senggang di rumah itu memang sih mungkin dia nggak terlalu beres-beres karena dia kayaknya berasal dari orang yang mencukupi lah, memadai gitu keluarganya. Tapi di situ dia benar-benar kelihatan kerja keras karena dari siang sampai sore itu kerjaannya cuman melayani customer, packing. Terus dia kayak bikin snap gitu setiap saat, setiap detik ada di gudangnya ngelayanin gitu. Saya sampai sempet ya kayak salut banget karena dia nggak capek apa ya. Itu customer reseller dia banyak banget. Terus dia ngebalesin dengan SS-an dia banyak banget kayak gitu. Gak capek apa ngetikinnya. Sedangkan saya aja kadang karena nggak terlalu sering banyak berkomunikasi di handphone, males gitu ya. Capek soalnya tangan. Tapi karena memang ya usahanya dia mungkin, ya dia mau aja. Kadang sharing sama orang, reseller-resellernya gitu. Ya kayak gitu. Jadi kita jangan malu dan harus kerja keras juga. Dan nggak apa-apa kalau misalnya kalian nggak bisa menikmati sekarang. Tapi nanti kalian bakal menikmati. Nggak setahun, 2 tahun. Sekarang aja kalau dari SMA itu udah berapa tahun mungkin? 4 tahun, 5 4 tahun? tahun. Ya 4 tahunan. Emang paling lama mungkin sebuah bisnis atau usaha itu akan kelihatan 10 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nggak sekarang. Bener nggak? Yakin nggak? Penting kita yakin sama mau Iya. mati prosesnya. Betul, Pak. Nikmatin aja, Pak. Ya, itu. Jadi, sekarang itu kalian harus bisa baca kondisi buat kalian tahu apa yang akan kalian jual dan tawarkan. Dan kalian harus memposisikan diri sebagai pelanggan supaya kalian bisa tahu apa yang dibutuhkan pelanggan dan apa yang menarik perhatian pelanggan. Tuh, itu aja. Ya, siap. Waduh. Makasih Mbak Ina. Gimana Mas Ya. Irwan? Oke, sudah terjawab. Nah, terima kasih sudah terjawab dan sangat memotivasi sekali ya. Terima Iya. kasih Mbak Ina. Iya, Sebetulnya sama-sama. ada satu lagi sih Pak, kalau misalkan diperbolehkan Pak Zidna. Boleh Mas Irwan, mungkin Mbak Ina nanti bisa langsung dijawab. Dari Mas Irwan, monggo silakan. Nanti setelah itu kita bisa foto bareng. Mungkin Mas Irwan bisa pertanyaannya boleh disampaikan. Iya, terima kasih. Satu lagi yang masih terngiang-ngiang di kepala saya dari penjelasan Mbak Ina nih, yang tadi sangat luar biasa sekali. Jadi termotivasi sekali nih saya untuk membuka usaha baru. Ini nih, tadi Mbak sempat bilang bahwa barang si G-Shop ini langsung diambil dari pabriknya tentunya ya. Nah, pabriknya itu di mana Mbak? Di Cikarang atau di mana? Pabriknya di Cikarang ada, di Surakarta ada, Surabaya, bukan Surakarta, Surabaya. Sudah di situ aja. Sedangkan saya kan tinggalnya nggak di Cikarang nih, saya tinggalnya di sama-sama masjidnya satu kampung ya. Iya. Nah terus bagaimana cara membuat koneksi ataupun relasi ke perusahaan-perusahaan ataupun PT yang ada di sana? Mungkin kan di sana PT-nya besar ya Mbak ya? Iya benar. Nah sedangkan kita yang modalnya ya mungkin hanya beberapa juta,
apakah bisa atau ada minimal kita ordernya itu berapa ratus juta atau gimana gitu. Itu bagaimana sih cara membuat relasi ke perusahaan tersebut? Oke. Yang kita itu sebagai perusahaan perorangan, bukan sebuah PT atau CV seperti itu. Terima kasih. Terima Ya, kasih sama-sama. Mariman. Monggo silakan Mbak Inu, mungkin bisa langsung dijawab. Oke. Untuk memulai relasi ya, saya jadi memulai relasi itu sebenarnya didampingi oleh papa saya. Yang cari relasi siapa? Papa saya. Yang marketing siapa? Yang desain siapa? Saya. Yang urusan admin siapa? Adanya papa saya. Apa intinya dari semua itu? Kerjasama tim. Jadi orang sukses itu yang lebih cepat dan lebih mudah ketika kalian memutuskan untuk bekerja tim. Tadi udah disiarin video pertama kali, kalian udah dapet intisarinya nggak? Sama tim. Nah, kenapa saya share video itu? Karena dari video itu kita bisa tahu bedanya perorangan sama tim. Benar. Kalau misalnya kalian kerja sendiri, dapat hasilnya, tapi lebih susah dan lebih lambat, tidak sekokoh kalian bekerja tim. Jadi kalau misalnya kalian ada temen, nggak apa-apa sharing aja kayak Pak Zitna. Pak Zitna sering sharing ke teman-temannya kalau misalnya mulai bisnis, bener nggak Pak? Benar Mbak Inu. Sharing, nggak apa-apa, sharing sekedar sharing aja. Kalau misalnya kalian maunya itu modal kalian sendiri, sekalian bisa menyanggupi, ya nggak masalah. Sebentar, ada alarm. Sholat. Iya. Jadi, kalian misalnya mau bangun relasi, kalian harus beneran pikir panjang banget, baik-baik. Pertama, papa saya carinya di mana? Carinya di internet. Enggak karena dia punya relasi sendiri nih. Carinya di internet beneran, di Google. Dapatlah sebuah email. Dia lihat dulu, oh ini. Oh iya ini, toko ini. Toko pabrik ini. Meyakinkan nggak? Kita lihat dulu resumenya. Meyakinkan? Ada emailnya? Email aja, coba email. Jangan takut nggak. Kalau misalnya mencurigakan, ya udah kalian stop. Kalau misalnya nggak mencurigakan, ya udah lanjut. Papa saya dapatnya koneksinya dari mana? Dari internet, serius. Walaupun di Cikarang nih pabriknya, dapatnya dari apa? Internet, Google, beneran. Kenapa saya tahu? Karena papa saya dan saya tuh suka ngobrol bareng. Kayak Bapak Zitna sharing ke teman-temannya. Gitu juga saya sama papa saya ataupun sama adiknya papa saya sharing bareng. Ini papa dapetin dari internet nih. Papa email. Saya tahu kenapa awalnya. Karena saya juga megang emailnya. Saya juga megang emailnya. Terus tiba-tiba ada notif. Selamat sore Bapak. Ini benar dari pabrik ini. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada forwardnya, terus ada asli bukan tantangan sih, kayak regeran gitu. Oh iya bener nih, formal banget dia ngomongnya. Terus papa saya langsung, oke, saya datang ke pabriknya langsung. Alamatnya bisa di-share. Baik Bapak, saya share. Datang langsung ke pabriknya. Cari itu di mana aja, sekarang udah canggih, teknologi udah canggih. Mau di Google, di YouTube, bisa. Relasi itu bisa kita dapatkan. Pertama kita datang, aku pernah datang ke pabrik deket rumah ini, ada kali berapa kilo doang. Datang ke pabrik. Datangnya pertama sama papa saya untuk negosiasi. Kedua saya datang sama adiknya papa saya untuk apa ya, waktu itu mau ngambil barang, sekalian ada yang mau ditanyakan. Jadi pertama yang dilakukan papa saya itu saat negosiasi itu dia bertanya dulu. Saya menjelaskan dulu nih tujuan dia apa. Pertama ya kita harus, ya namanya di pabrik harus formal, harus sopan santun juga supaya bisa diterima dengan baik, ya enggak jangan ya pokoknya harus benar-benar kayak disiapkan matang-matang. Walaupun kita nggak bawa materi seperti presentasi,
ini ada di otak kita mau ngomong apa aja gitu. Misalnya kita butuhin, tujuan saya ini Pak, saya mau dagang hidroponik, saya butuh ini, saya dapat dari website, ternyata pabrik Bapak menjual ini gitu. Kira-kira saya mau jual Pak, saya mau jadi distributor. Oh bagus Pak katanya. Bagus Pak, soalnya saya juga di sini bahkan saya ngirimnya malah ke Surabaya katanya. Lah, padahal deket kita. Kok yang ngambil Surabaya? Barangnya bagus, harganya sangat ini banget, rendah banget, kayak murah banget gitu. Tapi orang nggak banyak tahu di situ ada pabrik. Saya aja sebenarnya kalau nggak bisnis ini nggak tahu tuh pabrik apa sebenarnya. Karena pabriknya itu ditutupin dan kayak ya namanya pabrik ya cuman CV bla bla bla. Tapi nggak tahu dia ngelola apa sih gitu. Nggak tahu. Taunya dari mana, dia biasanya di website gitu. Bener nggak? Iya. Website gitu banyak lah dia udah mengikut mungkin beliau-beliau ini yang udah sukses ini mengikuti zaman yang globalisasi secara umum, teknologinya ya website paling gitu untuk profil mereka. Ya jadi bagus Pak begini, Pak saya mau ini tapi saya maunya harganya begini. Saya maunya gini, konsisten. Kalian harus kayak saya maunya harganya begini. Karena saya modalnya begini, Pak, gitu. Saya bisa nggak ya dapat ini? Oh, bisa, Pak. Kadang si pabrik ini tuh ada namanya sistem PO juga. Jadi kita pesan nih, kita pesan. Jadi setiap per tanggal sekian, kalian harus setoran ke mereka. Misalnya per tanggal 15, dia kasih barangnya ke kalian dalam jumlah yang kalian minta. Uangnya nanti per tanggal 15 kalian bayar. Setiap tanggal 15 kalian bayar, nanti selanjutnya kalian butuh berapa lagi dikirim. Produksi, bayar, kirim, bayar gitu. Kalau misalnya ada lagi, ini pelanggan saya minatnya di sini, tapi pabriknya jauh banget Pak di Surabaya sana. Saya maunya buat di sini. Oh bisa nih Pak, tapi kita nggak ada mesinnya. Terus negosiasi lagi. Tapi saya modalnya dikit Pak. Ya kalian gimana caranya? Nggak mungkin kalian nanya ke pabrik kan. Pabrik paling negosiasi harga doang. Kalau misalnya modal kalian dikit, kalian tariknya dari mana? Dari investor. Mungkin dari pinjaman, tapi kalau usaha jangan sampai meminjam ya. Karena kedepannya efek depannya itu nggak bagus. Jadi kalau bisa benar-benar kalian, kalau nggak tabungan, kalian tarik investor aja nggak apa-apa. Atau ada yang mau jadi pemegang saham gitu, nggak apa-apa. Kan saham bisa dibeli. Kalian kalau misalnya udah sukses, sahamnya bisa kalian beli lagi kalau sesuai persetujuan. Benar nggak? Iya. Gitu. Jadi kalau untuk dana saya sekian, negosiasi aja dulu sama pabriknya, mau gimana kalian gitu. Kalau udah dapet produknya apa, ada di situ misalnya, terus uangnya itu kalian seperti ini, tapi dia maunya itu kita bayar tuh segini gitu, dengan apa yang kita udah siapin ya, misalnya maunya papa saya, ini baknya saya beli 7.000 doang, saya nggak bisa kalau misalnya harus naik lagi. Ya udah Pak, paling dia ngurangin dari bahannya, biasanya gitu. Ya udah Pak, ini biasanya saya buat dengan plastik yang kualitasnya agak ke atas lah gitu. Nanti saya turunin dikit lah gitu kualitasnya gitu. Tapi harganya segini ya Pak? Iya nggak apa-apa. Tapi ini aman nggak ya Pak? Aman kok. Kita selalu produksi bagus walaupun bahannya beda. Ya nggak masalah kan? Nggak masalah. Karena ya namanya ada harga, ada kualitas juga. Iya. Pelanggan juga sebenarnya harus tahu itu, dan kita sebenarnya transparan aja sama pelanggan. Kalau misalnya pelanggan bilang ini plastik, iya plastik gitu. Ini mudah pecah nggak? Sebenarnya enggak. Ya kalian jelasin aja kondisinya. Tapi jangan menjatuhkan diri kalian sendiri dalam penjelasan itu. Ya kalian harus lebih, ya iya sih Pak, ini plastik, ini pecah belah, tapi tenang kok, ada solusi yang kita tawarkan juga gitu. Tuh, untuk relasi itu sebenarnya yang penting kita mau mencari, yang penting kita mau datang walaupun jauh gitu. Kalau misalnya nggak bisa, misalnya ada nih saya pabriknya di Surabaya,
kalian bisa via email kok, bisa via telepon gitu. Nggak apa-apa, dia memaklumi. Karena saya juga di Surabaya nggak pernah ketemu. Yang penting jelas aja ya pabriknya. Ya, jelas, pabriknya jelas. Kita teleponan, terus ada sertifikat yang dari dia menunjukkan bahwa dia memang pabriknya gitu. Tapi dengan kata lain, kita juga nggak bisa ya minta sembarang sertifikatnya. Tapi kita bisalah ngelihat websitenya gitu kan. Pasti dia juga memberikan informasi untuk meyakinkan orang lah ya. Gak mungkin dia nggak mau meyakinkan gitu. Ya. Nah, di situ juga kelihatan tuh kalau udah dari jauh juga bisa ditelepon, di WA, nggak masalah. Barangnya ya dikirim. Misalnya dari Cikarang, kamu di mana? Di mana Pak? Malang ya? Di Malang apa Mas? Magelang. Magelang. Oh iya Pak, Magelang, maaf. Iya. Di Magelang. Magelang. Ya kalau misalnya di Magelang, terus pabriknya di Cikarang ya via telepon aja, email aja nggak apa-apa. Asal kata-kata kita sopan, kata-kata kita formal gitu, memantaskan dan memposisikan diri sebagaimana mestinya gitu. Komunikasi ya berarti Itu aja. mungkin ya Mbak Ina. Nggak masalah. Iya, komunikasi yang benar. Iya benar. Kalau misalnya salah ya udah minta maaf aja. Maaf Pak, saya hilap gitu. Gitu. Ya. Gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Ina atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Makasih ya Mas Irwan, udah mungkin pertanyaannya bisa mewakili semua ya. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau ingin bertanya nanti bisa DM ke Mbak Ina atau ke Mas Gilar. Untuk Mas Gilar kan lebih ke bisnis franchise, lalu untuk Mbak Ina lebih ke e-commerce. Mungkin terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin dari sebagian dari teman-teman udah live duluan ya, karena mungkin di Magelang zuhurnya udah duluan, jadi jam 11 sekian, 11.30 sekian itu udah zuhur, mungkin udah live, udah sholat dulu. Mungkin terima kasih untuk teman-teman yang masih bertahan. Mungkin boleh kita foto bersama di on cam. Boleh kalau bisa on cam, untuk teman-teman kalau bisa on cam boleh on cam. Iya Pak, boleh Pak. Sebentar Pak, saya siap dulu. Untuk teman-teman yang ingin sharing nanti bisa ke Mbak Ina ya, @_Ina May ya kalau nggak salah ya Mbak Ina ya Instagramnya. Kalau nggak nanti Japri saya yang kenal saya, Japri saya nanti tak kasih Instagramnya. Iya benar Pak, _Inemay.d. Oke, mungkin dari teman-teman bisa tolong on cam. Oke. Terima kasih untuk teman yang on cam. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, thank you buat teman-teman semua. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu. Terima kasih Mbak Ina, terima kasih Mas Gilar, Mas Jai, Mas Irwan, dan yang lain. Semoga kita bisa memulai bisnis di usia kita masih muda, karena bisnis nggak bisa kita dapat dalam waktu singkat. Kita harus bisa menikmati prosesnya dan berjuang dengan prosesnya untuk bisa kita nikmati di jangka panjang. Atau seperti yang dibilang Mbak Ina dan Mas Gilar tadi, kita berbisnis nggak bisa instan, jadi kita harus tetap berproses sesuai dengan apa yang kita usahakan sekarang. Terima kasih, mungkin saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.